Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Palupi akan menjelaskan materi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Apa itu permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan? Mari kita belajar bersama ya. Yang pertama adalah permintaan atau demand. Ada yang tahu apa itu permintaan? Ya, permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang dibeli masyarakat pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka jumlah permintaan akan menurun, dan sebaliknya. Semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka permintaan akan meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah harga barang. Sesuai dengan hukum permintaan, jika harganya naik, maka jumlah permintaannya akan menurun. Yang kedua adalah harga barang lain. Barang lain di sini yang dimaksud adalah barang komplementer atau barang pelengkap dan barang substitusi atau barang pengganti. Jadi misalkan ada Pertalite dan Pertamax. Nah, ketika harga BBM itu naik, orang-orang yang tadinya menggunakan Pertamax akan berpindah atau beralih menggunakan Pertalite karena harganya yang lebih murah. Yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Jika pendapatan atau penghasilan seseorang meningkat, maka jumlah permintaannya juga akan meningkat. Yang keempat adalah selera masyarakat. Selera masyarakat atau biasa disebut dengan mode. Jadi saat pandemi seperti ini, banyak orang yang memilih olahraga bersepeda. Dengan demikian, permintaan akan sepeda itu meningkat. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi dari permintaan. Misalkan saja, satu keluarga yang anggota keluarganya awalnya 3 orang, kemudian bertambah menjadi 4 orang, maka kebutuhannya juga akan meningkat. Nah, di sini mempengaruhi dari permintaannya, otomatis permintaan akan meningkat juga. Yang keenam adalah ramalan masa depan. Ramalan masa depan di sini meramalkan bagaimana harga itu nanti ke depannya, apakah nanti akan naik ataupun turun. Jadi misalkan pemerintah itu mengumumkan akan adanya kenaikan harga BBM. Nah, sebelum diumumkan secara resmi kenaikan harga BBM itu, pasti orang-orang akan membeli BBM dalam jumlah yang banyak. Nah, di situ pasti akan terjadi antrian yang sangat panjang. Berikutnya adalah tabel permintaan. Tabel permintaan menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Harga barang disimbolkan dengan huruf P atau price, dan jumlah barang yang diminta disimbolkan dengan huruf Q atau quantity. Nah, anak-anak bisa melihat dari tabelnya ya. Ketika harganya 12.000, jumlah permintaannya atau barang yang diminta itu sebesar 200. Ketika harganya ketika harganya naik menjadi 14.000, jumlah barang yang diminta turun menjadi 180. Dan ketika harganya naik lagi menjadi 16.000, jumlah yang diminta turun menjadi 160. Nah, ini ada kurva permintaan. Kurva permintaan di sini menggambarkan dari tabel yang tadi ya. Di sini misalkan digambarkan harga dari bakso ya. Jadi harganya itu 12.000, jumlah yang diminta itu 200. Kemudian harganya naik menjadi 14.000, jumlah yang diminta itu 180 mangkok bakso ya. Nah, untuk yang garis ke atas, yang vertikal itu menunjukkan harganya, price. Kemudian yang mendatar atau horizontal itu menunjukkan quantity, ya, jumlah barang yang diminta atau permintaannya. Kemudian garisnya itu disimbolkan dengan huruf D atau demand, ya, yaitu permintaan. Dan di sini untuk kurva permintaan bersifat negatif, ya, berslope negatif.
turun atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Itu disebabkan karena permintaan itu berbanding terbalik dengan harga. Harga naik, permintaannya akan turun. Nah, yang berikutnya mengenai penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama adalah harga barang lain. Harga barang lain bisa barang komplementer ataupun barang substitusi. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi dari perusahaan ya ketika memproduksi barang. Misalkan mulai dari biaya bahan bakunya, upah karyawannya, listriknya, transportasinya. Nah, itu semuanya diperhitungkan. Nah, ketika biayanya itu tinggi, maka harganya juga akan tinggi. Yang ketiga adalah tingkat teknologi. Jika tingkat teknologi itu semakin tinggi, penawarannya juga akan tinggi. Dan yang keempat adalah tujuan perusahaan. Perusahaan memproduksi barang tentunya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Jadi, bagaimana perusahaan itu memproduksi barang dalam jumlah yang banyak sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tabel penawaran. Tabel penawaran ini menghubungkan harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, ketika harganya naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Di sini berbanding lurus dengan harga barang. Ketika harganya 1.000, jumlah yang ditawarkan 2. Ketika harganya naik menjadi 2.000, jumlah penawarannya naik juga menjadi 4. Ketika harganya naik menjadi 3.000, jumlah yang ditawarkan menjadi 6. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini juga menggambarkan dari tabel penawaran yang tadi. Jadi harganya 1.000, jumlah yang ditawarkan 2, harganya naik 2.000, jumlah yang ditawarkan juga naik menjadi 4. Nah, ini kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kurvanya naik atau berslope positif ya, karena berbanding lurus dengan harga barang. Untuk kurva penawaran disimbolkan dengan huruf ES ya, dengan huruf S, yaitu supply atau penawaran. Yang berikutnya adalah harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Nah, ini biasa terjadi pada pasar tradisional. Di situ masih terdapat proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga didapatkan harga pasar. Untuk tabel harga keseimbangan, ya, tabel harga keseimbangan itu menunjukkan gabungan antara permintaan dan penawarannya. Ya, jadi di sini nanti akan didapatkan jumlah permintaan dan penawaran yang sama jumlahnya ketika harganya juga sama. Nah, ini bisa dilihat ketika di tengah-tengah ini ya, harganya itu 3.000, jumlah permintaannya sebanyak 30, penawarannya pun juga sama, sebanyak 30. Nah, itu yang disebut dengan harga keseimbangan. Untuk tabelnya seperti ini ya, jadi yang turun ke bawah itu D, ya, itu demand atau permintaan, yang naik ke atas itu S, ya, supply atau penawaran. Kemudian ada titik pertemuannya antara permintaan dan penawaran, yaitu di tengah-tengahnya ya, ketika harga menunjukkan 3.000, jumlah permintaan ataupun penawarannya sebanyak 30. Nah, itu disimbolkan dengan huruf E atau equilibrium. Itu adalah harga keseimbangan. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan dari Bu Palupi mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan.
Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.